105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugaru Lovers. Jumpa lagi sama Pak Nur. Dan ini saya ditemani seorang siswi yang sangat cantik. Sangat cantik. Ya, dia adalah Aziza Naila. Aziza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya baik banget, Pak. Sudah sarapan ya? Udah dong pastinya. Kalau nggak sarapan nanti takutnya saya nggak fokus PTS dong. Oh iya. Kayak Madana kemarin itu kan, di videonya kan katanya dia itu nggak fokus ini ya, nggak fokus mengerjakan, tetapi fokusnya itu bayangkan rawon, bayangkan itu. Udah sarapan. Sarapan apa Zah? Nah, tadi aku sarapan ayam Kentucky sama nasi. Mantep banget kan, Pak? Wow, itu luar biasa itu Zah. Kalau boleh tahu, itu beli atau kamu siapa yang masakin sih? Tentunya mama saya dong yang masakin. Mama saya kalau masak makanan apapun itu pasti top, juara banget pokoknya masakannya. Pasti enak ya? Iya. Oke, nah Zah, ini kan kita siaran ya. Kalau mamamu lihat kita siaran seperti ini, kamu mau bilang apa sih? Untuk mama dan ayah, aku anakmu ini Ya, anakmu ini ya. pengen membuat kedua orang tuaku tuh bahagia dan bangga dengan cara aku berprestasi seperti ini. Oke, wah luar biasa sekali. Dan atas masakannya tadi pagi kamu mau bilang apa? Dan untuk mama masakannya bener-bener enak banget. Karena mama saya rela bangun pagi ya Pak, cuman buat masakin saya tuh bener-bener seneng banget. Oke, bangun pagi. Kira-kira bangunnya jam berapa? Kamu tahu nggak sih mamamu bangun itu? Gimana? Tahu nggak bangunnya jam berapa? Wah, nggak tahu Pak, soalnya saya bangun-bangun sudah ada makanannya gitu di meja gitu Pak. Wow, itu luar biasa Zah, itu luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu sarapan pakai apa? Ayam Kentucky itu kan dimasakin sama mamamu. Pak Nur ini jadi lapar Zah, jadi kepengen kapan-kapan bagi ya, kapan-kapan bagi. Oke, Zah, kita ini mau bahas apa sih Zah sebenarnya Zah? Kita mau review PTS kemarin kan ya? Iya Pak. PTS kemarin itu kan seru banget Zah, seru banget. Nah, sudah sarapan kan? Nah, tentunya kamu juga prepare juga untuk menghadapi musuh ya. Oh iya dong Pak. Senjata saya itu udah banyak banget buat menghadapi musuh saya ini. Iya. Persiapannya apa aja sih? Nah, persiapannya tuh banyak banget ya. Yang pertama, yang paling penting tuh belajar. Nah, belajar itu jangan dipaksain ya. Karena kalau belajar dipaksain itu jadinya tuh nggak masuk Pak ilmunya. Jadi harus dengan senang hati dan santai aja belajarnya. Terus kedua, saya tuh tentunya harus sarapan Pak. Soalnya nanti kalau perut saya kosong, saya ujian nanti jadi menu makanan Pak. Saya takutnya gitu nanti. Iya, jadi pilihan gandanya itu A itu kan kelihatan rawon, B kelihatan pecel, C kelihatan bakso. Jadi nggak fokus. Benar. Zah, kalau kamu belajarnya itu sebenarnya gimana sih gaya belajarmu itu? Kan ada ya orang yang belajar itu kan sambil nyanyi atau sambil apa. Nah, kalau kamu gaya belajarnya itu seperti apa sih Zah? Nah, gaya belajarku tuh bener-bener santai banget Pak. Yang pertama itu kita bisa sambil dengerin lagu. Terus jangan lupa juga ada istirahat kecil-kecil lah gitu loh Pak. Jadi setiap belajar kalau mungkin udah ngerasa sumpek gitu ya Pak, udah ngerasa lelah pikirannya, nanti bisa istirahat sebentar, minum atau ambil jajan-jajanan. Nah habis itu kita juga bisa sambil dengerin lagu Pak. Nah belajar sambil dengerin lagu tuh bener-bener asik Pak. Soalnya kayak kita bener-bener menghayati ke belajarnya. Nah nanti kalau sudah baca-baca terus udah mulai ngerasa udah bisa, saya nih mulai latihan soal Pak. Nah latihan soalnya tuh saya ambil dari LKS-nya gitu Pak, gitu. Wow, luar biasa. Tadi malam belajar sampai jam berapa sih? Kelihatannya kamu ini ngantuk tapi seger. Sampai jam berapa sih belajarnya sih? Nah, kan tadi kan saya belajarnya santai ya Pak. Jadi cuma sebentar dari jam 8 sampai jam 10 itu Pak.
Wow, jam 8 sampai jam 10, 2 jam berarti 2 jam itu tanpa musik? Apa pakai musik? Kayak musik Pak, jadi biar asik gitu Pak. Oh iya, kalau musik yang kamu suka itu apa sih, Zah? Yang bisa membangkitkan mood ketika kamu belajar itu? Apa koplo atau apa ya? Nah, tentunya itu dari penyanyi favorit saya ya Pak, atau mungkin yang nadanya asik, yang semangat. Jadi saya juga ikutan semangat gitu Pak. Oke, penyanyi yang ini, yang apa namanya itu, penyanyi yang kamu suka itu siapa? Wah, kebanyakan sih dari luar negeri ya Pak, banyak banget Pak. Oh iya sih, Zah. Kamu ini kan apa namanya, seneng bahasa Inggris kan ya? Iya. Bahkan bener gak sih kalau mata pelajaran favoritmu itu bahasa Inggris? Bener gak sih? Ya, bener banget Pak, itu bener banget Pak. Soalnya saya tuh udah mulai belajar bahasa Inggris dari kecil ya Pak. Jadi sampai sekarang tuh masih tetap suka gitu Pak. Oke, berarti lagu-lagunya pun juga dari bahasa Inggris gitu kan? Iya, dulu penyanyi-penyanyi Inggris itu, Zah, itu yang ngajari Pak Nur, Zah. Jangan salah, Zah. Jadi murid-muridnya Pak Nur itu sekarang sudah jadi penyanyi yang Keren ya, Pak. Iya, keren. Oke, Zah, kalau mendengarkan musik ya, belajar sambil mendengarkan musik, musik barat gitu kan. Kalau musik dari dalam negeri sendiri ya, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, kamu suka nggak sih? Saya suka Pak, tapi cuma beberapa doang. Oh iya iya, lagunya Didi Kempot. Wah, kalau lagunya Didi Kempot tuh kan koplo ya Pak. Saya kurang suka nadanya Pak. Tapi jangan nih, Zah, jangan yang Didi Kempot. Ada juga ini loh, Zah, yang keroncong-keroncong modern itu kan. Sebenarnya lagu Jawa itu sebenarnya nggak kalah asiknya ya dari lagu-lagu Barat gitu ya. Iya Pak, tapi itu kan kembali lagi sesuai selera orang masing-masing gitu kan Pak. Oke, jadi selera kan boleh beda saja. Nah iya benar. Kalau Pak Nur ini kan Didi Kempot banget kan gitu kan. Kalau kamu kan Barat banget kan begitu kan. Oke, jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya lagu saja ya, tetapi mungkin juga selera makanan, selera cemilan. Kalau Pak Nur ini kan biasanya sukanya itu kan gedok. Tahu gedok ya? Tahu Pak. Iya, kalau kamu mungkin beda. Apa sih camilan yang biasa kamu makan itu, atau yang kamu beli, atau yang favorit kamu itu apa sebenarnya? Mungkin kentang goreng ya Pak ya. Saya suka banget itu Pak. Soalnya itu kan ringan tapi juga mengenyangkan gitu Pak. Jadi saya suka banget. Oke, kentang berarti ya. Iya. Kentang itu kan tulisannya kentang apa kendung sih, Jan? Tulisannya. Iya. Wah, jadi ini Mugar Lovers ya, perbedaan antara generasi tua ini. Pak Nur ini kan sebut aja generasi tua, sama generasi muda itu memang beda. Dari lagu, kemudian dari makanan, cemilan, kemudian mungkin juga dari selera berpakaian gitu sih. Iya Pak, bener banget Pak. Karena zaman dulu itu cara berpakaiannya beda ya, sama yang mungkin yang model trending dulunya tuh beda sama yang sekarang. Oke, kalau kamu diajak ke mall aja beli pakaian gitu ya. Kita ini kan ngobrol-ngobrol santai aja ya saya. Nah, apa sih yang terbayang dalam pikiranmu ketika kamu mau pilih pakaian di mall? Ini loh, Zah, sudah ada uangnya gitu kan, tinggal pilih. Kamu terbayangnya apa sih pakaian itu? Kalau saya sih, selera saya sendiri sih suka baju yang imut-imut ya Pak. Nah itu saya suka kemeja, blouse, atau mungkin kulot atau rok, itu saya suka yang gitu. Apalagi yang baju yang warnanya kalem Pak, sama yang berwarna pastel. Oh, pastelnya apa sih? Saya baru nggak tahu saya. Nah warna pastel itu kayak warna-warna imut gitu Pak. Jadi pink, ungu, biru, hijau, tapi muda gitu Pak warnanya. Oh iya. Pak Nur ini dapat ilmu baru ya. Ini warna-warna pastel gitu. Jadi warna-warna yang imut. Ya, kalau Pak Nur ini kan asal pakai. Pokoknya ada baju ya sudah rapi dipakai itu aja gitu. Oke Zah, kalau ini sepatu, kamu beli sepatu itu apa ada kriterianya atau gimana sih? Apa ngasal? Kalau Pak Nur kan ngasal aja ya. Pokoknya sedang gawe gitu kan. Kalau kamu gimana sih? Nah, sepatu jalan-jalan sama sepatu buat sekolah tuh saya bedain ya Pak.
kalau buat sepatu sekolah itu saya lebih fokus ke sepatu olahraga ya Pak. Karena kalau sepatu olahraga itu bener-bener nyaman Pak buat dipakai. Nah, sedangkan kalau sepatu yang model biasa gitu Pak, sepatu yang buat jalan-jalan buat sekolah itu tentunya nggak nyaman ya Pak. Apalagi saya kalau di sekolah kan sering jalan sana sini, sering lari atau olahraga. Nah itu makanya saya lebih suka sepatu olahraga. Nah buat sepatu jalan-jalannya itu saya sih lebih suka yang santai ya Pak. Jadi bisa dipakai buat jalan-jalan ke mall, habis itu ke restoran dan lain sebagainya. Itu saya suka yang kayak gitu, yang santai-santai gitu Pak. Wow, kamu ini detail sekali sih ya. Kalau Pak Nur kan sepatu ya satu kan ya, satu nggak pernah dicuci lagi. Dipakai ke sekolah ya ini, pakai jalan-jalan ya ini. Kamu detail sekali. Nah, seberapa sering sih kamu tuh jalan-jalan kok ada sepatu khusus itu? Seberapa sering kamu jalan-jalannya? Jarang Pak, nggak setiap hari Pak, cuman weekends doang. Oh iya. Jadi kalau weekend kamu jalan-jalan kan begitu ya? Iya. Dan ya memang ini ya, kalau Pak Nur melihat kamu ini kan trendy gitu loh ya. Trendy, pakai baju ini pantas, pakai baju itu pantas. Beda dengan Pak Nur ya, pakai baju bagus nggak pantas, apalagi pakai baju yang nggak bagus tambah nggak pantas. Oke Zah, kita kembali ke mereview ulangan kemarin itu. Kemarin kamu merasa kesulitan nggak sih Zah? Atau soalnya itu B aja atau kurang sulit? Gimana kalau menurutmu? Nah, kalau menurutku sendiri tuh ya, soalnya tuh ada yang mudah, ada yang sulit. Tapi kebanyakan soal yang sulit itu di esainya, Pak. Karena kalau di soal esai kan nggak ada pilihan ya. Jadi kita harus bener-bener jawaban yang pure dari pikiran kita sendiri gitu, Pak. Tapi bisa jawab semua kan? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, dan Pak Nur yakin kamu nanti nilainya bagus ya? Ya, amin, Pak. Iya, karena sudah belajar, sudah sarapan. Kalau nggak bagus kan ya keterlaluan tuh Zah. Iya. Kemudian Zah, tadi kan ada mata pelajaran favorit ya, udah pastilah bahasa Inggris. Kalau pelajaran yang istilahnya itu yang tidak begitu kamu suka, apa itu? Jujur aja ya Pak, langsung aja ya Pak. Matematika Pak. Karena matematika itu kebanyakan itu jawabannya tuh beranak-anak ya Pak. Jadi dari sini turun lagi sampai ketemu jawabannya tuh bener-bener bingungin banget Pak. Terus juga angka-angkanya tuh harus dibolak-balik. Nah saya tuh bingung Pak, kenapa kok begini, kenapa kok harus diginikan, terus ini gimana. Nah itu Pak, saya kalau mikirnya kayak gitu tuh susah Pak saya Pak. Ya, akan beranak pinak itu ya. Dari 1, 2, 3 bahkan sampai ke cucu, cicit, canggah, wareng dan lain sebagainya itu. Ya, memang benar ya. Mungkin kita ada kemiripan kalau yang pelajaran yang ini ya tidak begitu suka ya. Pak Nur kan juga sulit untuk belajar matematika itu, gitu loh ya. Kalau yang Pak Nur suka itu kan bukan bahasa Inggris tentunya. Pak Nur nggak bisa bahasa Inggris ya. Nggak bisa nggak bisa sefasih kamu gitu ya. Tetapi dulu itu memang matematika ini yang Pak Nur tidak senengi lah, karena Pak Nur nggak bisa seperti itu. Oke sih, kalau misalnya kamu tadi kan suka bahasa Inggris ya. Nah ini nyambung nggak sama cita-citamu ini? Cita-citamu apa ini? Nah pertama cita-citaku tuh jadi arsitek ya. Nah kalau menurutku itu ada hubungannya Pak. Pelajaran yang saya sukai sama cita-cita saya tuh ada hubungannya. Kenapa kok ada hubungannya? Karena kan bisa aja kan ya Pak, arsitek ketemu klien bule gitu ya Pak. Bule di Indonesia atau mungkin sayanya sendiri dipanggil ke luar negeri sama orang bule buat mendesain gedung yang mereka pengen. Oh gitu ya. Jadi ada hubungannya juga saja ya? Iya. Dan nanti klienmu itu kan bukan hanya orang Indonesia saja kalau begitu kan. Pasti kamu sudah merancang, oh nanti klien saya ini nanti dari orang luar negeri gitu ya, atau bahkan orang luar negeri ya. Iya. Indonesia lagi dong. luar negeri kan Indonesia. Oke, dan misalnya ya, ini kamu kan sudah jadi arsitek gitu kan. Ya. Nah, ini Pak Nur mau bikin rumah gitu Zah.
Kira-kira bisa ndak Pak Nur minta tolong Zah bikinkan desainnya Zah? Bisa ndak? Nah, bisa Pak, tapi kan karena di sini Pak Nur tuh klien saya ya. Jadi Ya. tentunya ada itu Pak, biayanya Pak. Waduh, masih ada biayanya ini Pak Nur ini. Ini, waduh, Aziza ini keterlaluan, paling keterlaluan. Ini kan teman siaran ya, teman latihan. Dia jadi arsitek, Pak Nur mau bikin rumah, suruh gambarkan, ditarik biaya, luar biasa sekali. Ini otakmu otak bisnis. Oke, Zah. Kemudian ini selain bahasa Inggris, selain presenter, kamu ini kan selain apa namanya jago ngomong bahasa Inggris ya, kamu kan juga pinter gambar sih. Iya Pak. Itu gimana sih? Kamu kok bisa pinter gambar itu gimana? Latihannya gimana sih? Nah, tentunya prosesnya panjang banget ya Pak. Dulu waktu saya masih kecil, SD itu saya itu bertemu sama temen yang suka banget sama gambar Pak. Nah, akhirnya saya tertarik dong karena dia juga gambarnya bagus. Nah, akhirnya saya minta ajarin gimana sih caranya menggambar, gimana sih cara mengerti anatominya manusia. Akhirnya sama dia tuh diajarin Pak. Nah, kan namanya juga anak kecil ya Pak. Jadi imajinasinya tuh masih Bebas. banyak, masih bebas gitu Pak. Jadi saya suka banget sama menggambar itu sejak itu. Oke, dan ini kalau kita lanjutkan obrolannya Zah, ini kan pasti panjang ya, panjang dan lebar sama dengan luas ya kita, sepanjang dan lebar. Satu hal Zah, satu hal yang harus harus kamu sampaikan, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang akan menghadapi PTS hari ini, sama seperti kamu kan? Iya, ini apa ini pesan-pesannya ini? Kalau pesan aku buat teman-teman yang lagi PTS sekarang, karena ini waktu PTS, mohon dikurangin waktu bermainnya karena kalian juga harus fokus buat PTS-nya ini. Dan itu untuk masa depan mereka juga saja. Ngomong-ngomong bermain Zah, kamu ini pernah bermain game nggak sih? Kelihatannya kok nggak pernah. Gimana? Nah, saya ya juga murid biasa ya Pak. Saya tentunya pernah dong. Saya sampai saat ini ya juga masih main Pak. Tapi saya tuh dibagi Pak waktunya. Jadi saya harus tahu waktu kapan bermain dan waktu kapan belajar, itu saya harus tahu. Oke, kapan bermain, kapan belajar ya. Nah, iya. Dan setiap hari itu kan kamu diberi tugas sama Pak Nur TVO itu ya. Itu ya apa sih Zah? Apakah bisa mengganggu belajarmu atau B aja atau gimana sih ketika dapat tugas dari Pak Nur itu? Nah, kalau menurut saya sih enggak ya Pak. Karena saya ya seperti tadi, saya harus pintar-pintar memanage waktu saya. Nah, biasanya itu Pak, saya ngerjain TVO dari Pak Nur dulu, terus baru belajar gitu Pak. Oke, nah waktu TVO ya, waktu ngambil audionya itu, kamu sendiri tempatnya di mana itu Zah? Kok sepi? Kelihatannya sepi gitu loh ya. Apakah ada studionya sendiri di rumah atau bersama siapa begitu? Nah, saya tuh biasanya tuh di rumah Pak, tapi TV-nya tuh saya kecilin, terus saya suruh orang-orang rumah buat Keluar. bukan Pak, bukan. Buat diam sebentar Pak, biar sekalian dengerin saya gitu Pak. Oh, berarti sambil menyelam minum air Zah, sambil kamu belajar, sambil kamu ngajari Zah. Dan apa kata siapa sih Zah yang dalam ruangan itu kalau kamu TVO itu? Nah, karena ayah saya tuh lagi di rumah ya Pak. Ya. Jadi sekarang tuh ada 3 orang. Ada mama saya, ayah saya, sama kakak saya. Oh gitu ya. Jadi kemungkinan besar nanti kalau misalnya hari ini ada tugas TVO dilihat oleh beliau-beliaunya ini ya. Iya. Oke. Kamu nggak malu Zah? Ya pertamanya sih malu ya Pak, tapi ya karena saya sudah kebiasaan, jadi akhirnya ya udah, mereka cuma dengerin aja kok, ya udah gitu Pak. Oke, Muka Lovers, kayaknya ini waktunya ini juga sudah terbatas ya. Kalau kita lanjutkan ini ngomong sama Aziza ini nggak akan ada habisnya ini ya. Mungkin sampai besok pagi, sampai pagi lagi beranak pinak gitu tadi. Itu ya, itu nggak akan ada habisnya karena Aziza ini asik sekali. Dan yang Pak Nur herankan Zat, tak kirain kamu tadi itu kan belum datang ya. Ternyata udah datang gitu ya. Wah, luar biasa.
Oke, Mugaru Lovers, kita akan jumpa lagi di dalam waktu dan gelombang yang sama. Maka dari itu tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur Dan saya Aziza Naila, presenter Mugaru, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.